kegiatan implementasi atau praktik baik teman sejawat. Ini kegiatan yang saya dapatkan di Palu kemarin, 4 hari kegiatan, dan ini harus diimplementasikan ke siswa dan guru. Kemarin sudah diimplementasikan 2 kelas, di kelas 10 dengan di kelas 11. Untuk hari ini saya implementasikan atau sampaikan ke guru atau teman-teman sejawat. Jadi materi yang saya bawakan dari 7 jurus BK ini adalah bangun kolaborasi. Tapi sebelum saya masuk ke materi bangun kolaborasi, saya akan perkenalkan dulu 7 jurus BK hebat. Ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Jadi materi atau 7 jurus BK yang saya bawakan hari ini adalah jurus ke-6. Jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Tapi sebelum bisa masuk ke sana lagi, jadi ada kenali potensi. Saya akan perkenalkan sepintas ya untuk materi yang 7 jurus BK. Jadi ada kenali potensi. Ini yang jurus pertama, di mana kita setiap guru itu harus bisa mengenali potensi siswa, sehingga siswa proses belajar mengajarnya kita lebih baik. Kenapa? Karena kita mengenali potensi siswa, kita mengenali bakat siswa, kita mengenali cara belajar siswa. Karena tidak semua siswa itu sama proses belajar mengajarnya, kan? Proses belajarnya beda-beda setiap siswa. Ada yang siswa itu belajarnya dia bagus, dia hanya mendengarkan ceramah, dia sudah bisa memahami materi. Ada juga yang nanti dia lihat gambar, baru dia bagus belajarnya. Nanti dilihat gambar foto, ada siswa nanti lihat gambar, baru dia cepat paham. Ada yang cuma ceramah, dia langsung paham, langsung dia paham. Ada yang harus praktek, langsung praktek, kan? Jadi itu yang kita terus kelola emosi. Bagaimana kita mengelola emosi? Mengelola emosi sebagai guru memang kita jujur saja ya. Mulai dari kita sampai di sekolah, sampai kita pulang, kita harus bisa mengelola emosi kita, ya? Karena beragam karakter siswa, ya? Ada siswa yang nakal, yang tidak badengan, ya? Otomatis ya timbul emosi, ya. Jadi di jurus kedua mengelola emosi ya, bagaimana kita mengelola itu, tumbuhkan resiliensi. Jadi tumbuhkan resiliensi ini ya, bagaimana kita ketika kita jatuh kita mau bangkit. Siswa itu terkadang jatuh ya, sudah tidak mau bangkit. Nah, ini tugas kita sebagai guru, kan? Baik itu guru mata pelajaran maupun guru utamanya guru bimbingan konseling, yang harus mampu menumbuhkan resiliensi
jiwa mereka, semangat mereka. Terus ada jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini bagaimana kita harus bisa menjaga konsistensi proses belajarnya atau siswa yang bersangkutan dia harus bisa menjaga konsistensinya. Jadi kemarin juga kepada siswa itu sendiri. Terus dan koneksi antara guru bimbingan konseling dengan guru mata pelajaran, wali kelas atau yang ada di lingkungan sekolah. Ditambah lagi dengan hubungan dengan orang tua. Jadi ini kita proses ini tidak bisa hanya semata-mata hanya guru BK atau hanya guru yang ada di lingkungan sekolah saja, tetapi mencakup semua itu dari koneksi. Ini bukan hanya di orang tua, tetapi di masyarakat. Jadi siswa itu bisa maju kalau ada kerjasama antar guru dengan orang tua di masyarakat, orang tua dengan pemerintah, dengan pemerintah desa, terutama apalagi kita yang ada di daerah. Otomatis harus ada jaringan koneksi. Terus ada bangun kolaborasi. Juga sama dengan bersama dengan di atas yang koneksi dan terus menata situasi. Jadi bagaimana cara kita menata situasi, situasi yang diinginkan oleh kita adalah situasi yang baik, di SMA khususnya SMA negeri Indonesia. Jadi itu 7 jurus BK hebat sekedar pengenalan saja. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar ini 7 jurus BK. Ada kendali potensi, kendali emosi, pembukaan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Jadi ini materi mungkin sudah lama, cuman sekarang ini peran BK itu sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah yang tidak ada bimbingan konseling, terkadang tidak bagus ya. Tetapi kembali lagi ke teman-teman juga ya. Jadi kenapa ada materi ini bangun kolaborasi? Jadi melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari sebagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembang murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Jadi untuk bangun kolaborasi ini, bagaimana kita membangun kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran atau guru di wali kelas. Kenapa harus ada kolaborasi? Karena tidak semua apa yang dilakukan oleh siswa itu guru bimbingan konseling ketahui. Tidak semua. Jadi ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Atau ada juga ditambah lagi ada
jadi hanya kasus. Ketika ada kasus, ya, baru dilaporkan ke guru bimbingan. Tetapi ada hal-hal terkecil yang kemudian tidak diketahui oleh guru bimbingan konseling. Ya. Contoh cara belajarnya, ya. Ada belajarnya yang lambat, ada belajarnya yang cepat. Jadi begitu ya. Jadi proses ini kita menginginkan ada kolaborasi antara guru bimbingan, konseling dan guru yang ada di sekolah. Yang pertama ada peran guru BK dan guru kelas. Kalau ini guru kelas ini biasanya cuma di SMP ya. SMP kan ada SD ya. SD itu guru kelas. Tapi kalau kita di SMA, jadi semua guru yang ada di dalam lingkungan sekolah ya, harus melaksanakan kolaborasi tadi, ada kerjasama antara guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, wali kelas ya. Itu karena siswa yang ada di kelas itu yang lebih banyak mengetahui adalah wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi tidak terlalu kental ada sebacakannya. Peran utama guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Itu tugas dari guru kelas ya. Atau guru mata pelajaran, ada wali kelas. Jadi setiap guru itu memberikan penguatan ya, atau mendidik melalui mata pelajaran, pembentukan karakter murid ya. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya ya, karakternya. Jadi semua mata pelajaran itu kan bisa menguatkan karakter ya. Tidak nanti dia bilang yang bisa membuat karakter kan nanti guru agama, guru PPKN toh. Tapi semua guru mata pelajaran itu wajib ya, sesuai dengan mata pelajarannya ya. Terus yang untuk guru BK, pelayanan yang dimandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Itu tugas dari bimbingan. Jadi guru bimbingan kemarin, contoh di kelas 10 implementasi kemarin, itu saya sudah memberikan isian sehingga saya bisa mengetahui siswa ini proses atau gaya belajarnya seperti apa. Kan? Ada gaya belajar yang visual, nanti dia punya gambar-gambar. Nanti itu saya bantu ketika saya rangkum ke seluruh orang siswa, saya akan berikan kepada guru mata pelajaran hasilnya, sehingga guru mata pelajaran juga tahu, oh yang siswa ini cara belajarnya harus lihat gambar. Jadi jangan cuma macam ceramah saya sampaikan, oh ini gajah kan? Tapi siswa bersangkutan dia tidak tahu mana ini gajah ini bagaimana, boleh dibayangkan. Tapi guru hanya menjelaskan gajah itu panjang belalainya ya. Tapi dia tidak pernah lihat gajah ya. Sehingga harus siswa tersebut dia proses belajarnya nanti visual. Dia harus melihat langsung, atau bisa saja kita harus keluar. Tentu di pasal 3 itu namanya gajah. Kalau ada gajah di luar, nah kalau cuma sapi, kita menjelaskan sapi begini, ya. Jadi dia tahu bukan sapi, kakinya 4. Tapi kalau kita langsung itu sapi, ya, kita bisa. Itu. Jadi dia lebih cepat juga belajarnya lebih cepat ketimbang cuma teori. Ada juga yang dia hanya tanya jawab, dia lebih cepat tanya jawab. Ada juga siswa yang nanti praktek,
dikali ini, hasilnya ini. Jadi dia cepat proses belajar cepat. Kalau dia cuma gimana itu dikali ini, karena dia tidak langsung melaksanakan, dia tidak langsung praktekkan. No? Tetapi kalau dia langsung praktekkan, mungkin kita merasa siswa ini lambat proses belajarnya. Kenapa? Saya sudah jelaskan berulang kali, no? Tidak juga paham. No? Karena kita tidak paham gaya belajarnya. Apa gaya belajarnya visual, kinestetik? No? No. Kalau kita paham dengan proses belajarnya, gaya belajarnya, sehingga kita paham, maka tidak ada namanya siswa yang tertinggal. Tidak ada. Semua pasti tahu. Karena hanya kita saja sebagai guru yang tidak paham dengan siswa itu sendiri, proses gaya belajarnya. Karena semua siswa itu, kalau macam ini kelas 10 kan saya uji kemarin. Saya kirim linknya, mereka mengisi. Jadi setelah mengisi, baru saya ketahui bahwa anak ini gaya belajar estetik, gaya belajarnya visual. Nanti kita melihat langsung, sehingga nanti yang menunggu proses belajarnya nanti kalau sudah diterapkan itu, maka insya Allah siswa juga akan lebih paham. Kita juga tidak coba pusing. Artinya itu juga membantu. Ketika kita mengetahui gaya belajar siswa, maka kita juga lebih enak untuk mengajar. Kenapa? Tidak monoton, hanya menjelaskan kepada siswa bahwa ini materi ini jawabannya, ini materi ini penjelasan ini. Tetapi harus kita kalau memang dia harus dipraktekkan. Kalau memang harus dari gambar, harus dari gambar. Jadi saya ini jujur saya kalau pengetahuan saya lebih banyak atau lebih cenderung ke visual. Kalau saya proses belajar saya, kalau saya hanya untuk ceramah, terkadang hilang. Jujur saja di kegiatan kemarin untuk lebih banyak yang visual, praktek baiknya. Jadi kita kembali mulai di kegiatan di PAL itu mulai kegiatan pertama tidak pernah buka laptop, tidak pernah pegang laptop. Biasa kegiatan itu kan mulai datang itu sudah buka laptop sampai selesai. Tetapi kegiatan kemarin itu selalu rapat, mulai dari awal sampai akhir tidak pernah buka laptop. Buka laptop itu nanti sudah pulang, sudah mulai mengisi soal-soal yang diberikan. Tetapi sudah selesai kegiatan, sudah pulang, sudah habis kegiatan. Sampai sekarang kita mulai buka laptop karena mengisi semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, buat laporannya. Tapi pada saat kegiatan tidak ada, cuma materi, main. Jadi lebih banyak bermain. Terus ada kebutuhan kolaborasi, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional dan ini dari guru wali kelas atau guru mata pelajaran. Karena guru mata pelajaran itu lebih paham dengan karakter siswanya. Dan karena begini, Pak, kenapa saya dalam satu mata pelajaran itu siswa tidak ada, lari. Kalau guru mata pelajaran ini, rajin. Kita tidak bisa salahkan juga siswa. Tidak bisa salahkan siswa. Mungkin siswa jenuh dengan proses belajar kita, mengajar kita jenuh. Atau mungkin siswa tidak nyaman sehingga saya lebih baik keluar.
ketika ada guru lain masuk, dia masuk ada di dalam kelas. Ketika kita yang masuk, saya tidak masuk. Kenapa tidak ada? Tanya di mana? Sudah di luar. Kenapa tidak masuk? Kita tahu jawab. Itu tugas dari guru mata pelajaran sendiri. Sebelum kita serahkan ke guru bimbingan, kita tanya dulu. Panggil itu siswa. Sini dulu kamu. Sini dulu nak. Apa persoalannya sehingga kamu tidak masuk? Kamu tidak suka mata pelajaran atau kamu tidak suka sama gurunya yang mengajar? Jadi kita saling curhat di situ. Mungkin saja ketika kita masuk sebagai guru, tidak memberikan perhatian terhadap siswa, salah satunya. Mungkin saja di rumah tidak dapat perhatian, sampai di sekolah juga tidak dapat perhatian. Karena butuh siswa sekarang ini, apalagi sudah remaja, mereka sangat membutuhkan perhatian. Perhatian mungkin ya setidaknya kita ditegur, biar cuma ditanya, "Sini kenapa terlambat?" Tapi setidaknya sudah ada pengakuan. Karena siswa ketika berbicara di angka 15, 16, 17, mereka sudah remaja, yang dibutuhkan adalah pengakuan. Mungkin di rumah tidak pernah diperhatikan, tidak ditegur. Dia mau kemana tidak ada persoalan, dia mau tidur tidak dikasih bangun, dia mau keluar malam tidak apa-apain. Tetapi ketika di sekolah ada guru, ada perhatian guru, sehingga perilaku mereka akan bisa berubah. Jadi itu tugas oleh guru wali kelas, apa itu wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional dan perilaku. Ini masalah belajar. Ini masalah belajar juga kan guru mereka tidak tahu cara belajarnya bagaimana. Jadi kita menunggu hasil laporan dari guru. Oh, siswa ini kemarin nilainya bagus, tapi akhir-akhir ini sudah mulai menurun. Jadi tugasnya itu menyampaikan kepada guru bimbingan, pada ini belajarnya sudah mulai menurun. Atau siswa ini kalau di mata pelajaran saya tidak masuk, tapi sebelum diserahkan kepada bimbingan, kita panggil dulu, curhat dulu, kan? Jangan sampai satu tangani, saya kan tidak tahu persoalannya. Kenapa siswa ini tidak masuk? Saya tidak tahu. Tetapi kalau sudah ditangani, sampaikan kepada bimbingan, ini siswa ini ternyata saya tidak masuk. Dia suka saya, dia suka dengan saya, atau dia suka cara kita mengajar. Dan dia masuk juga tidak paham-paham. Jadi itu tugas dari guru kelas. Jadi diselesaikan baru kita kerjasama untuk penyelesaian masalah. Jadi kasus yang terjadi untuk kita di sini, yang setahu saya, ketika itu ada kasus-kasus besar baru dikatakan kasus. Kalau yang tidak mau belajar bukan kasus, itu yang kita pahami. Tetapi kalau untuk BPK itu, ketika menurut proses belajar nilai itu juga masalah. Begitu juga bukan hanya persoalan ketika dari nilai bagus ke nilai rendah, itu masalah. Dari nilai tidak bagus ke nilai bagus itu masalah juga. Kenapa? Bagaimana kita mendidik untuk lebih maju lagi? Ya? Bukan berarti ketika yang kita tangani ini siswa yang nanti bermasalah dari tidak bagus dan bagus menjadi tidak bagus.
kalau dia bakal lain, ya. Kalau dia bully, ya. Itu masalah belajar kita tidak perhatikan, tetapi masalah belajar juga itu adalah masalah juga. Terus ada emosional, apalagi sekarang kita menghadapi siswa yang puberitas, emosinya itu berubah-ubah. Karena hari ini senang, besok dia menangis, lusanya dia ketawa-ketawa, kan? Minggu depan lagi dia sedih lagi. Jadi menghadapi siswa SMA yang sudah masuk pada dewasa, remaja ke dewasa, memang kita ekstra. Jadi ada siswa yang bolos, ada siswa yang bolos, ada siswa yang terlambat. Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka bolos? Intinya tidak ada perhatian. Tidak perhatian. Bukan tidak ada perhatian kita bagaimana, kita tidak pernah panggil. Kenapa mereka bolos? Mereka butuh pengakuan. Ketika saya bolos, orang pasti mau pikir, siapa bolos saja, besok kan saya dipanggilnya guru. Ketika dipanggil, bahwa orang mengaku, ingin diakui bahwa orang adalah siswa di sini, siswa di SMA Negeri Kami Selatan. Tetapi kalau tidak dipanggil-panggil, ini federal mau bolos biar tidak dipanggil-panggil. Bagus kalau siswa itu dia berpikirkan positif, susah dia mau bolos, biasa mau bolos juga saya tidak dia perhatikan, biasa apa juga saya tidak diperhatikan. Kenapa? Mereka butuh perhatian. Karena kita mengajar siswa yang lagi puber, sama dengan orang tua juga kalau puber sebanyak tingkah. Iya kan? Jadi kan bukan hanya melihat dari orang dewasa, karena yang paling kata itu kalau sekolah setetek baru banyak tinggi itu berarti dia masuk ke puber ketiga. Dia butuh perhatian, sama dengan anak-anak. Kalau dia mulai orang bilang bahasa kasarnya bilang coba gigi, itu sebenarnya butuh perhatian, dia butuh ditegur, karena mereka butuh terus tugas dari guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Jadi ada kolaborasi lintas peran di sekolah itu maksudnya antara guru BK tadi dengan guru mata pelajaran saling kerjasama. Tidak mesti guru BK semua, tidak mesti juga guru mata pelajaran semua. Tapi untuk kita di sini alhamdulillah masih terjalin yang namanya kolaborasi. Ketika ada masalah siswa, terkadang guru juga langsung tangani, guru langsung tangani, disampaikan ini, berarti sudah ada kolaborasi. Ketika selesai ditangani, ada pemberitahuan ke guru bimbingan bahwa saya tadi sudah panggil anak. Dan guru mata pelajaran atau guru wali kelas itu dia juga bisa kunjungan rumah, bukan nanti guru BK yang kunjungan rumah. Guru wali kelas juga kunjungan rumah boleh. Kenapa? Kalau persoalan belajarnya tadi itu orang masuk, dia tidak masuk, kita bisa panggil atau bisa kita kunjungi dulu, kita kunjungi rumahnya. Itu kalau cuma kasus-kasus kecil. Kalau kolaborasi yang lebih besar lagi, tidak ada lagi. Sudah tidak lagi bimbingan dengan wali kelas atau mata pelajaran, ahli tangan kasus misalnya. Terus ada sumber kerjasama orang tua, kepala sekolah, guru mampir, konselor,
berarti tapi namanya kerjasama harus dengan sekolah dengan orang tua, sekolah dengan kepala sekolah, dengan guru, terus dengan guru mata pelajaran, dengan konselor atau pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain masyarakat itu pihak lain. Kalau kerjasamanya kita sampai ke masyarakat menyadari bahwa siswa ini bukan hanya tanggung jawab oleh sekolah, siswa bukan hanya tanggung jawab oleh guru, masyarakat punya tanggung jawab, maka ketika ada masalah-masalah bisa dilaporkan. Ini anak kemarin dia merokok, ini anak dia kemarin bolos, atau ada siswa yang bolos, ketika masyarakat dapat di jalan disuruh pulang. Ini belum waktunya jam sekolah, jam pulang sekolah. Masyarakat punya tanggung jawab bahwa harus dikasih pulang kembali belum waktunya. Itu kalau masyarakat sadar bahwa tanggung jawab anak sekolah itu bukan hanya tanggung jawab orang tua dan guru atau sekolah, tapi masyarakat juga itu, pemerintah desa juga itu punya tanggung jawab. Kalau ada program-program desa juga kan bagus. Siswa itu tidak ada yang namanya putus sekolah. Itu program desa bisa. Kenapa? Karena sekolahnya sudah ada di dekat sini. Yang tidak sekolah, bagaimana caranya supaya dikasih sekolah? Alasannya apa? Buat tidak biaya. Bagaimana pemerintah desa barangkali dia biaya? Tapi kan untuk sekolah-sekolah kita ini kan tidak ada lagi SPP. Cuma kan yang banyak biaya itu ketika masuk awal. Kalau seandainya bisa dianggarkan di dana desa, kenapa tidak? Kan? Itu kan pembangunan desa, SDM. Saya tidak mau sekolah, alasannya apa? Saya tidak punya seragam. Karena masuk sekolah kan sudah ada di biaya, SPP sudah ada SPP. Baju seragamnya, seragam, sepatunya, tasnya, tinggal kumpul kepala desa. Kalau masuk SMA ini, tinggal apakah dimulai oleh desa sendiri atau dikeluarkan? Itu kan bertanggung jawab dari desa. Penting desa mau, kan? Karena di sekolah juga kita ini kan sudah ada yang menggratiskan. Baju seragamnya ada yang digratiskan. Terus tidak lagi itu biaya. Karena untuk sekolah sekarang ini sudah tidak ada lagi ya dipungut biaya SPP. Terus tujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Alhamdulillah pelan-pelan kita di sini untuk Banggai Selatan pelan-pelan. Untuk Banggai Selatan kita mulai berbenah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Untuk DP bangunan sudah lumayan, sudah lebih luar biasa. Kenapa? Bangunannya sudah dikatakan mewah. Tinggal lingkungannya lagi, lingkungan sekolahnya, lingkungan luar sekolahnya. Ya, kita di sini kalau anak-anaknya bagus tidak ditahu dorong lari ke mana, karena dikelilingi adalah hutan. Dorong lari ke belakang kita tidak tahu. Yang kita tahu pada saat akhir itu yang hadir. Tetapi kita patut bersyukur juga kalau kita bandingkan hari ini dengan hari-hari atau tahun kemarin kan. Nah, hari ini lebih baik, masih lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kenapa? Anak-anak itu sudah betah di sekolah, sudah betah di sekolah. Kalau kemarin mereka tidak betah, mungkin pengaruh bangunan. Kemarin dalam pasokan kita pasokan di mana? Rumah dulu, kita baru di mana? Pas dulu tanah. Belum pergi pasokan sana di belakang hutan, gimana? Dilarang, jangan. Karena takut tiba-tiba ada ular. Nah sekarang
duduk-duduk di pentras, ya sudah dapat angin. Gurunya juga sudah mulai tercukupi sehingga mata pelajaran yang yang diajarkan bisa terlaksana. Terus untuk guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karakter dan karir sebagai bagian dari proses perkembangannya. Itu tugasnya dari guru-gurunya. Terus tantangan, masalah sosial, emosional, perilaku yang memengaruhi kemampuan belajar. Ini masalah yang kita hadapi semua. Ada masalah sosial. Masalah sosial ya, kita sudah tahu sendiri bahwa masalah sosial ini terkadang jadi persoalan besar juga, baik itu kita di sini atau di sekolah-sekolah besar. Tapi untuk kita di sini, untuk masalah sosial bisa terselesaikan. Kenapa sosialnya sama? Beda dengan sekolah-sekolah besar, kan? Kadang ada orang kamari untuk mewah, kan? Terus ada foto-foto yang sakato, ada juga kasihan yang naik motor, ada yang berjalan kaki. Tapi alhamdulillah ketimpangan sosial kita di sini tidak terlalu berbeda jauh, kan? Ya masih orang bilang 11-12. Terus permasalahan untuk BK, permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks. Jadi itu tujuan dari kita kerjasama antara guru bimbingan dan terus manfaat kolaborasi. Ini manfaatnya kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Jadi kalau dapat diketahui, dapat kita amankan. Ya. Kalau tidak, kalau lama juga kita mengamankan. Dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pihak, masalah yang dihadapi murid dapat diselesaikan lebih efektif. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, kolaborasi antara guru kelas, guru dan guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut teramai dari kedua sisi, akademik dan emosional, dengan pendekatan yang terintegrasi. Jadi saya berharap kerjasama kita sebagai pendidik antara mata pelajaran, wali kelas dan guru bimbingan, karena ini untuk kemajuan siswa kita, kan? Bukan hanya kita pribadi, kemajuan siswa, kan? Semakin banyak siswa-siswa yang karakternya bagus, semakin lebih mudah lagi kita dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Jadi ada identifikasi kasusnya, masalah apa yang ditangani. Ya alhamdulillah tadi ada beberapa siswa tadi yang saya cukup berterima kasih sama Pak Wakasih karena sudah ada pembinaan untuk siswa yang bermasalah. Artinya sebelum dilemparkan ke guru bimbingan. Jadi sebelum dilemparkan di masalahnya, tapi kita sudah selesaikan. Apakah itu guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Dan dari kolaborasi ini, tadi saya ulang lagi, bukan hanya untuk guru mata pelajaran. Ada kolaborasi untuk ke orang tua, sehingga kita data di siswa juga. Usahakan dia nomor HP orang tuanya kita harus tahu. Setidaknya kalau ada yang tidak masuk sekolah, kita tahu, tinggal hubungi orang tuanya. Nama ini nomor
HP-nya orang tuanya ini, tinggal hubungi nomor orang tuanya. Tanyakan, kenapa ini anak di sekolah? Itu ada sekolah tadi, tapi tidak sampai di sekolah. Setidaknya orang tua tahu bahwa anak ini tidak sampai di sekolah, sehingga butuh informasi dari orang tua. Barangkali orang tua tahu dia dari rumah turun pergi ke sekolah, kan kebanyakan seperti itu. Sampai di deker, susika, aku dapat yang taman. Kita tidak tahu, akhirnya dapat kasus di luar, mungkin kecelakaan atau apa berkelahi. Nah, ujung-ujungnya kita, karena ditahu orang tua, anak ini sudah keluar dari rumah pergi ke sekolah. Menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Kolaborasi memungkinkan penyediaan dukungan yang lebih layak, lebih banyak untuk murid yang membutuhkan, baik dalam bentuk akademik maupun non akademik, dan melibatkan lebih banyak pihak tentang orang tua dan masyarakat. Jadi kita untuk guru membantu yang lebih membutuhkan lagi. Ya, kalau kita bantu, maksudnya membutuhkan bukan bantu uang, tetapi bimbingan. Bimbingan siswa yang bermasalah, kita coba selesaikan masalahnya. Siswa yang lebih perhatian, yang kita perhatikan. Kadang-kadang ada siswa yang lebih senang sama guru, kalau tidak datang, guru tidak datang, itu guru tanya, Pak, kenapa ini guru ini tidak datang? Tapi ada juga guru yang lebih senang juga kalau guru tidak datang. Guru tidak datang lebih senang. Ada juga kan bertanya, Pak, kenapa ini Pak tidak datang? Tanda-tanda lagi. Berarti ciri-cirinya bahwa siswa itu suka sama guru yang bersangkutan. Tetapi kalau ada guru yang kayak ini Pak lagi, kalau masuk di kelas, dia mulai marah-marah. Terus lanjut, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah. Masalah berulang atau kronis. Ini masalah berulang atau kronis. Masalah berulang ini, contohnya dia bolos. Bolos itu berulang-ulang. Itu sudah mulai kronis itu. Orang bilang kalau cuma satu kali itu belum kronis. Tapi kalau 1 minggu 3 kali dia hafal, itu sudah mulai kronis namanya. Jadi segera diselesaikan masalah. Terus masalah yang terus berulang meskipun sudah diberikan intervensi di tier 1 atau tier 2. Contoh perilaku menantang murid yang terus muncul meskipun sudah ada perbuatan positif yang jelas. Biasa ada siswa yang mau melawan. Itu juga kalau tolong biarkan itu jadi kronis nanti macam penyakit. Kalau tolong biarkan terus, tidak obati, akan menjadi besar, menjadi kebiasaan. Terus ada masalah yang mempengaruhi banyak area kehidupan. Masalah yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid seperti akademik, sosial, emosional, dan kehadiran mereka di sekolah. Contoh, kecemasan tinggi yang menyebabkan nilai turun dan murid menarik diri dari teman. Jadi yang lebih tahu itu siapa? Wali kelas atau guru mata pelajaran? Wali kelas. Jadi itu langsung ditangani wali kelas. Karena contoh kemarin ada siswa di kelas 10 itu kemarin
diselesaikan. Diselesaikan bukan siswanya itu, bukan hanya siswa yang bersangkutan yang dipanggil, dikasih pengertian. Siswa dikasih pengertian, terus teman-temannya juga dikasih pengertian bahwa kamu harus bisa bergaul dengan teman tadi. Karena mungkin yang temannya untuk saya sendiri, saya tidak mampu bersosialisasi, maka temannya harus berikan. Tapi kalau kita biarkan terus menerus, itu kita bawa juga sampai keluar. Bisa-bisa dia sampai lulus sekolah, itu dia tidak mampu untuk beradaptasi, bersosialisasi. Dia tidak mampu bergaul. Kenapa? Karena tidak diselesaikan masalahnya dari sekolah. Itu kita anggap adalah masalah kecil, sepele itu. Bagi sebagian orang itu kan bukan masalah, tapi bagi kita pendidik itu adalah masalah sebenarnya. Kenapa? Karena ada siswa yang tidak mampu bersosialisasi. Padahal tugas kita bagaimana cara siswa itu bisa bersosialisasi. Karena dengan bersosialisasi, beradaptasi dengan teman-teman, itu juga ke depannya lebih bagus lagi. Mungkin yang mencari kerja itu lebih mudah ketimbang orang yang pintar. Kan banyak kan? Ada siswa pintar dengan ada siswa yang suka bergaul, suka bersosialisasi. Yang dulu dapat pekerjaan adalah orang yang tidak pintar tetapi suka bersosialisasi ketimbang orang yang pintar. Karena orang yang pintar hanya mengandalkan otaknya, bahwa saya pintar. Tetapi orang yang bersosialisasi mengandalkan orang kawan. Orang bilang ada temannya. Oh, saya ada teman di sana. Kemarin saya ketemu, kita membahas pekerjaan. Kira-kira kalau saya minta pekerjaan sama dia kasih tidak. Kenapa dia kenal? Dia suka bersosialisasi. Dia tidak pandang orang. Dia tidak pandang suku. Dia tidak pandang agama. Yang penting yang namanya orang, dia bersosialisasi. Yang orang mabuk, mau orang ustaz, dia bergaul, dia bersosialisasi. Sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan nanti kemudian selesai dia sekolah ketimbang orang yang cerdas. IPK-nya sampai 4 koma, tetapi untuk mencari pekerjaan kadang lebih mudah. Kan seperti itu kenyataan di lapangan. Ada siswa sama teman kita waktu sekolah dulu, paling bodoh barangkali kan, menganggap dia paling bodoh. Tetapi dia mendapat kerjaan dari orang yang pintar. Bahkan orang yang kemarin kita anggap bodoh, dia yang lebih sukses daripada orang yang pintar kemarin. Jadi kita tidak bisa menilai siswa itu hari ini mungkin mereka anak ini sudah tidak lulus ini. Kalau kamu betul, mungkin mereka itu yang akan lebih menghargai kita ketimbang orang yang pintar. Karena banyak pengalaman saya juga yang lumayan juga mengajar. Dari 2007 sampai saat ini 2023, sudah tahu hitungannya sudah berapa tahun. Bahkan anak yang lebih nakal itu yang terkadang kalau kita ketemu di jalan masih kenal kita. Saya mengajar dari Temanggung Selatan itu bahkan anak-anak yang kemarin kita anggap sampah lah bahasa kasarnya, ternyata mereka ketika ketemu pasti orang kata Pak Guru, bingung juga. Kita tanya, kalau di mana? Kalau ini. Tetapi kalau orang yang pintar terkadang sesendiri, waktu dapat di rumah sakit sudah dises, dokter tidak kenal. Ya, ya itu saya alami. Mungkin bapak-bapak ibu guru tidak pernah alami itu kan. Tetapi saya alami banyak. Saya alami. Saya pernah ketemu dengan ses atau perawat di rumah sakit dulu. Saya
ini sampai siswa, terpura-pura. Dan cuek juga. Nah, terkadang ada siswa yang kemarin kita anggap paling kalah kamu, mama. Kalau mau bilang kita orang hantam, kita tahu kita hantam di mana, yang susah muat. Ketika kita orang ketemu, saudara yang baru berdua, atau tiba-tiba bahwa sudah di anggota, seorang dari polisi, seorang dari tentara, kemarin seakan ini orang yang dari preman ini, dari sangka masyarakat, ternyata yang nakal-nakal kebaran itu yang jadi sudah di polisi, sudah di tentara. Saya juga tidak yakin sebenarnya, tapi itulah nasib kan. Nasib itu tidak ada yang tahu. Kita hanya memprediksi, tapi Tuhan yang menentukan. Ternyata, jadi saya berharap kita di sini janganlah kita ketika ada siswa yang kita anggap ini tidak terdengar, ini begini, jangan langsung kita menjas bahwa ini nantinya sebatas siswa yang tidak akan sukses. Tapi mari kita mendoakan mudah-mudahan siswa semua yang ada di sini bisa sukses. Mau jadi polisi, yang menjadi tentara, jadi bidang, mungkin ada yang jadi politikus, kan? Karena mungkin kalau yang sudah lama-lama di sini macam ada Pak Ruli yang sudah mengajar di SMK, pasti sebanyak juga siswanya yang jadi orang, yang jadilah, yang jadi polisi, mungkin yang ada DSS di rumah sakit sini di Adean, kan? Tiba-tiba waktu dapat, setidaknya ada yang bisa bantu, kan? Kita bantu dulu, kan? Di dalam pengurusan administrasinya. Jadi saya rasa kalau yang guru-guru sudah lama, bahkan sudah berapa kali lulusan, pasti sebanyak siswa yang sukses. Pak Hendra yang dari waktu kemarin, otomatis siswanya juga ada yang sukses, kan? Ibu Wida, ada Ibu Lili, ada yang sukses dari SMA 3, Ibu Lili dari Lokotoy, karena kita ini guru-guru sama ini sudah ada pengalaman-pengalaman dari sekolah lain sebelum kita kemarin. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang saya harapkan bisa kita menjadikan pelajaran bahwa kita tidak bisa menjudge siswa bahwa siswa ini nakal, ini sudah tidak lagi bisa lagi obati, tapi bisa Allah kita bisa obati. Karena pengalaman saya juga kemarin waktu di SMA 3 juga ada siswa memang tinggal saya tadi, kasihan yang pasang badan kalau bilang, kan? Bukan juga mau bicara sombongnya, tetapi dari mulai guru-guru semua bahkan sudah menginginkan anak ini harus bisa keluar, tapi tidak bisa karena itu tugas dari guru bimbingan. Guru bimbingan itu beda dengan guru mata pelajaran. Artinya saya sampaikan di sini sekilas. Kalau guru mata pelajaran ketika bermasalah cukup dikeluarkan. Tapi guru bimbingan tidak bisa. Ketika ada masalah, bagaimana siswa itu bisa keluar dari persoalannya, kan? Karena tidak ada juga siswa yang mau seperti itu, kan? Tetapi kita kan terkadang itu pengalaman saya di SMA 3 kemarin, kita cari gampangnya. Ketika ada siswa yang bermasalah, langsung kita tidak mau lagi berpikir harus bagaimana cara ini. Tapi saya berpikir bagaimana nantinya ini anak ketika dia tidak lulus SMA, kedepannya itu bagaimana dia masih dapat kerja atau tidak, setidaknya dia lulus SMA. Tapi alhamdulillah setelah dia lulus itu baru sama guru-guru hampir tidak juga semua yang ketemu saya, setengah dari guru-guru itu ketemu saya bahwa anak yang kemarin saya pertahankan, alhamdulillah karakter
siswa yang pintar di sekolah. Bahkan saya sendiri saja jujur ketika saya masih jauh, ketika dia lihat saya, ketika dalam mobil dia cepat ke situ. Ya assalamualaikum. Itu sementara mobil jalan, motor jalan. Apalagi di pasar, saya juga heran. Ada juga siswa di pasar ketemu, dia berhenti kalau assalamualaikum. Salah satunya itu anak. Jadi guru-guru kemarin dia sebagai anak itu tidak apa-apa, bahwa dia lebih sopan dari siswa-siswa yang guru-guru anak kemarin hapus. Tidak ada cuma saya. Yang penting ada guru dia dapat saja yang dianggap dia pernah ajar gurunya, tetap dia ucapkan assalamualaikum. Ketemu saya di mana? Mau di pesta, mau di pasar, mau di mana saja. Jadi saya anggap itu siswa luar biasa. Terus saya lanjut ke kebutuhan intervensi lintas konteks, masalah yang terjadi baik di rumah, di sekolah ataupun lingkungan sosial lainnya yang memerlukan komunikasi antar guru, orang tua, profesional dan mungkin profesional eksternal. Contoh murid yang menghadapi masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku mereka di sekolah, memerlukan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Jadi ada masalah yang ada kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Terkadang ada masalah di rumah, baru mau di sekolah. Nah, begitu juga jangan cuma siswa, guru juga kalau ada masalah di rumah jangan bawa di sekolah. Bakal layan dengan naik tua, marah-marah sama siswa. Bakal layan dengan baik tua, anak-anak yang marah. Jadi kalau bakal layan dengan naik tua, baik tua, bakal marah saja di rumah. Jangan bawa di sekolah. Di sekolah sudah berusaha. Terus ada faktor berisiko tinggi, masalah yang disebabkan oleh faktor berisiko tinggi seperti trauma, kekerasan di rumah, kondisi kesehatan mental berat atau masalah hukum. Penanganannya membutuhkan pendekatan sistematik yang melibatkan baik pihak sekolah maupun pihak luar, contohnya murid yang jadi ini yang berisiko tinggi ya. Jadi kalau kasus-kasus yang berisiko tinggi itu bukan cuma orang tua. Tapi kalau kita sudah tidak bisa tangani, contoh kasus, ini kasusnya tidak bisa ditangani oleh sekolah dan orang tua. Kalau dia sudah narkoba, itu sudah tidak bisa ditangani oleh sekolah. Atau dia bakalnya semua bawa barang kemari, itu sudah tidak bisa juga ditangani oleh sekolah. Harus ada namanya ahli dalam kasus. Sudah orang-orang yang berwenang yang menangani. Kalau narkoba ya, ini di BNN dia. Kalau semua barang kemari balik itu, ya sudah, telepon saja ke Polpos. Ada orang kemari yang balik. Itu kasus sudah besar. Ini bukan informasi dan hubungan dari pihak luar. Bisa membutuhkan kita semua tetap membutuhkan pihak luar, masyarakat, orang tua, saudara, lingkungan sekitar. Oke, jadi materinya selesai. Mungkin ada yang kurang memahami penjelasan, mungkin ada yang ditanyakan. Teman-teman yang materinya membangun kolaborasi. Jadi materi ini jadi tugas kami yang kemarin ikut pelatihan itu
yang harus kita kerjakan, mulai dari laporan, laporan-laporannya, ya. Artinya kita melihat juga tanggung jawab kita sebagai peserta yang kemarin. Apa kita punya tanggung jawab terhadap kegiatan yang kemarin melaksanakan prosesnya. Dari prosesnya saya sudah laksanakan sampai hari ini, tinggal membuat laporan-laporannya. Jadi mungkin ada teman-teman sejawat yang bertanya tentang materi yang saya sampaikan. Andai kemudian sudah tidak ada yang ditanyakan, maka materinya saya selesaikan sampai di sini. Jadi karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah lebih jelas lagi. Tinggal kita mengimplementasikan di lapangan. Kita saling kolaborasi antara guru dengan guru mata pelajaran dengan bimbingan konseling, dengan piket, dengan wali kelas, ya. Tetapi untuk kita di sini, saya bersyukur kolaborasinya itu sudah berjalan dengan bagus, ya. Sudah saling menginformasikan. Kalau ada siswa yang bermasalah di kelas, guru mata pelajaran sudah menginformasikan kepada guru bimbingan. Begitu juga wali kelas juga sudah menginformasikan ke bimbingan. Jadi kalau ada informasi yang persoalan-persoalan kecil, itu jangan langsung ke BK, tapi guru mata pelajaran itu langsung ke guru wali kelas. Wali kelas dulu menanganinya masalahnya, karena itu persoalan-persoalan kecil. Persoalan besar itu kalau sudah parah sekali, parahnya macam tadi itu, proses belajarnya itu paling melulu sekali, itu sudah besar itu. Tapi kalau baru satu kali, dua kali prosesnya masih bisa ditangani oleh kelas, boleh ditangani. Tapi kalau mau sama-sama, mau kolaborasi, jadi bagus lagi. Kalau seandainya begini, ada kunjungan rumah, wali kelas itu memberikan surat kepada orang tua untuk melaksanakan kunjungan rumah. Boleh dihubungi juga guru bimbingan konselingnya supaya bisa turun sama-sama. Boleh, itu namanya kolaborasi. Tetapi prosesnya itu masih ditangani oleh wali kelas, tapi belum masuk ke ranah bimbingan wali kelas dengan bimbingan. Dan itu persoalan-persoalan kecil. Nanti beberapa persoalan-persoalan sudah tidak bisa diobati, baru kasih bimbingan. Tapi biar masih kecil juga, kalau menginginkan juga, tidak persoalan. Yang namanya kolaborasi sudah seperti itu. Ya setiap apa tangannya disesuaikan. Kasih. Kalau ada juga guru yang kalau saya kabarkan sama saya lebih bagus lagi. Karena kalau sudah di guru bimbingan, itu terkadang sudah tidak bisa lagi turun lagi ke bawah. Karena kalau sudah diserahkan, wali kelas sudah serahkan ke guru bimbingan, guru bimbingan sudah selesai, kan itu tidak bisa lagi diambil lagi. Wali kelas sampai dulu itu kasus kemarin. Dan begitu kan, artinya karena sudah diserahkan, kita maksudnya selesaikan secara profesional, sehingga guru bimbingan terkadang memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menangani persoalan-persoalan yang kecil, persoalan kecil, bolos, belajar tidak ada. Tadi saya contohkan, saya masuk di kelas tidak ada siswanya, tapi guru lain masuk ada dia. Itu bisa dipanggil siswanya, tanyakan baik-baik, kenapa tidak masuk. Ketika saya tidak suka proses belajarnya bapak, ibu, kan?
Ibu terlalu monoton begini. Tanya, mau jadi apa? Ya kan? Tetapi harus kita ketahui dulu proses gaya belajarnya. Kita masing-masing gaya belajar. Saya sampaikan tadi, oke? Bisa mungkin materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq